Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu semuanya, bertemu kembali di kesempatan ini. Dan ini terutama saya sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi, Menko Polhukam Pak Mahfud MD, Menteri Agama Republik Indonesia Pak Menagus Yakut, dan juga Bapak Kapolri. Tolong Pak diberikan perhatian yang ekstra lagi terkait dengan kebebasan beragama di bangsa kita di Indonesia. Karena pelarangan peribadatan umat Kristen ini sudah kerap kali terjadi dalam beragam bentuknya. Dan bahkan beberapa jam belakangan ini juga ramai kembali ada satu video yang memperlihatkan tentang oknum yang melakukan pengerusakan terhadap tempat peribadatan orang Kristen. Dalam hal ini adalah gereja. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, mari sama-sama kita simak videonya terlebih dahulu supaya nanti kita sama-sama mengetahui. Dan mari Bapak Ibu kita suarakan dan sampaikan ini kepada Pak Jokowi, kepada Pak Mahfud, kepada Pak Menagus Yakut, dan juga kepada Bapak Kapolri. Dan karena itu kita simak dulu video berikut ini. Nah ini dia teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Yang lainnya nanti. Nah, itu tuh yang ada dalam rekaman itu yang rusakin tembok ya. Kerjakan terus, kerjakan. RW 21. RT 004. Ayo, hancurkan semua. Ini suara ibu yang Ayo, hancurkan aja. merekam ya. Ya, hancurkan. Oke. Ini dia teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang dirusak ini tuh ya, lihat itu. Aduh, yang Di Kapling Bidah ada perusakan. Bapak ini dari PSI ya. Perusakan jendela. Kami mohon kepada stakeholder pemerintah di tempat, khususnya Kota Batam. Kami percaya bahwa pemerintah akan bertindak segera. Nah, oke Bapak Ibu semuanya, itu jelas ya videonya sebagaimana sudah kita simak sama-sama. Dan video ini saya dapati di media sosialnya Bang Permadi Arya. Dan Bang Permadi Arya memberikan caption ataupun keterangan dalam videonya. Beliau menuliskan seperti ini. Kemarin 9 Agustus jam 11 siang. Ini tanggal 10 Bapak Ibu ya. Berarti kemarin ya. Kemarin 9 Agustus jam 11 siang. Puluhan warga lakukan vandalisme. Jadi bukan hanya satu orang Bapak Ibu ya. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya. Itu adalah puluhan warga lakukan vandalisme hancurkan gereja Pantai Costa GUPDI Kota Batam yang sedang dibangun. Warga juga ancam jemaat untuk hentikan pembangunan meski, nah ini Bapak Ibu ya, gereja sudah punya izin peruntukan fasilitas ibadah dari otorita Batam. Nah perhatikan Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya ya. Dan ini terutama kepada Pak Jokowi, Pak Kapolri, Pak Mahfud MD, Pak Menagus Yakut. Tolong Pak, ini katanya pun sudah ada izin, kok kemudian berani-beraninya warga-warga itu melakukan tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Ya, lalu kemudian Bapak Ibu semuanya di sini Bang Permadi Arya tuliskan, pihak gereja sudah melaporkan ke Polda Kepri. Mohon atensi bapak-bapak di Polda Kepri dan Pemko Batam. Kebiadaban dan barbarisme keji ini mohon ditindak tegas ya. Lalu kemudian CC Humas Polda Kepri, di Reskrimun Polda Kepri, lalu kemudian Media Center Pemkot Batam ya. Lalu Bapak Ibu semuanya Bang Permadi Arya minta teman-teman bantu ya, mention ya. Oke Bapak Ibu, artinya kita mari viralkan ini Bapak Ibu, ramaikan di media sosial. Karena ini sesuatu yang tidak boleh dibiarkan ya. Saya heran sekali ya, pelarangan kegiatan peribadatan dalam beragam bentuknya ini kerap kali terjadi di bangsa Indonesia ini. Ada apa ini ya? Ya, kenapa kemudian seolah-olah mereka tidak ada rasa takutnya, seolah-olah tidak ada rasa enggannya, setidaknya sebagai sesama manusia ya. Harusnya kan biarkan dong orang lain dengan kegiatan peribadatanmu, dengan aktivitas keagamaan orang lain ya. Agamamu, agamaku. Jadi biarkan orang lain ya Bapak Ibu ya. Maksud saya biarkan orang lain dengan kegiatan keagamaannya dan dirimu dengan urusan kegiatan keagamaanmu ya. Nah ini coba bayangkan Bapak Ibu ya. Ini tempat peribadatan, ini gereja dirusakin seperti itu. Walaupun ini gerejanya belum selesai ya dalam tahap pembangunan. Pertanyaannya begini ya. Kalau misalnya hal ini dilakukan sebaliknya, bagaimana itu ceritanya ya? Apakah nantinya tidak dibilang, oh ini penistaan agama dan segala macamnya? Ya. Bapak Ibu semuanya, ini perlu juga kita tanyakan ya kepada para penegak hukum, apakah tindakan menghancurkan tempat peribadatan seperti ini, ya, apakah ini tidak termasuk dalam kategori dugaan penistaan agama terhadap agama Kristen? Karena ini gereja loh, ya. Aduh, ini benar-benar Bapak Ibu ya. Ada apa dengan bangsa kita, bangsa Indonesia ini? Memang tidak semua teman-teman ya, saudara sekalian, ini dilakukan oleh segelintir orang saja. Tapi lihatlah, saya melihatnya begini ya, kenapa kemudian ini terus terjadi dan terus terulang dari waktu ke waktu? Oleh karena mereka tidak mendapatkan efek jerah. Terutama manusia-manusia intoleran ini tidak mendapatkan dan belum pernah kena dengan efek jerah. Ya. Bagaimana caranya supaya ada efek jerah? Ya harusnya ada penindakan tegas ya. Tangkap, penjarakan. Ya.
Karena ini bertentangan dengan konstitusi, apalagi ini sudah ada izinnya. Waduh, benar-benar Bapak Ibu ini, ya benar-benar sekali ini. Ih, aduh, ya ampun. Coba lihat Bapak Ibu dalam video yang kita simak tadi itu ya. Bapak Jokowi tolong Pak ya. Saya salah seorang warga Indonesia yang beragama Kristen yang mengagumi kinerja Bapak sebagai presiden selama 2 periode. Bahkan saya kerap kali ya bersuara mengenai kinerja Bapak yang luar biasa. Tapi dalam hal kebebasan beragama, ini PR besar Pak. Tolong Pak berikan perhatian. Bapak boleh membangun infrastruktur, boleh berbicara mengenai tentang pembangunan sumber daya manusia ya. Kita memanfaatkan sumber daya alam kita di Indonesia. Itu boleh Pak, itu perlu, memang kita butuhkan itu sebagai bangsa. Tetapi juga hak-hak dasar warga negara ini salah satu di antaranya yang kemudian kerap kali dikeluhkan ini adalah terkait dengan kebebasan beragama. Nah, meskipun Bapak pernah berpidato bahwa konstitusi menjamin kebebasan beragama, saya sepakat Pak. Ya, saya sepakat dan itu pidato yang luar biasa. Tetapi pidato itu tidak akan bermanfaat bagi orang-orang yang mengalami diskriminasi dalam hal kebebasan beragama kalau pidato itu tidak diejawantahkan Pak. Tolong kepada Bapak Menko Polhukam, kepada Menagus Yakut, lalu kemudian kepada Bapak Kapolri, tolong Pak ya, kepada siapa lagi kami orang Kristen ini harus mengadu, harus menyampaikan hal seperti ini. Kepada siapa lagi kami berteriak, kepada siapa lagi kami berseru, kalau bukan kepada para pemimpin bangsa ini. Ya, kepada Pak Jokowi, kepada Menko Polhukam, kepada Menteri Agama, kepada Bapak Kapolri, dan kepada pejabat-pejabat lainnya yang ada kaitannya ataupun ya berwenang untuk mengusut tuntas terkait dengan hal seperti ini. Sebenarnya begini teman-teman ya, kalau saya melihat bahwa ini terjadi 1-2 kali, mungkin saya pikir ya sudahlah, biarkan saja, tidak jadi persoalannya, tidak usahlah dibesar-besarkan ya. Itu cuma hanya 1-2 kali juga, tidak ada lagi selain itu kan. Tetapi ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu semuanya. Ini kerap terulang dari waktu ke waktu. Ada apa? Ya, ada apa? Ini yang mesti dicek. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita lihat teman-teman penolakan pendirian gereja, ya. Lalu kemudian pengubaran ibadah. Apalagi itu Bapak Ibu ini sudah masuk ke dalam tindakan pengrusakan. Nah ini bagaimana ya? Aduh, ini benar-benar teman-teman, saya kadang-kadang sedih ya. Kadang-kadang merasa seperti ini. Kenapa ya kita orang Kristen ini kerap kali mendapatkan dan diperlakukan seperti itu ya? Ya. Sekarang saya mau sampaikan begini ya. Orang Kristen sejauh ini dan sepengetahuan saya ya, kalau mau bangun tempat ibadah, itu tidak pernah minta-minta kepada orang lain. Orang Kristen sejauh ini dan sepengetahuan saya juga tidak pernah turun ke rumah-rumah warga minta sumbangan dan segala macamnya. Orang Kristen juga tidak edarkan amplop ke warga-warga yang bukan warga gereja. Jadi apa? Apa urusan kalian? Ini terutama yang merupakan pelaku ini pengerusakan tempat ibadah ini Bapak Ibu ya. Tadi Bapak Ibu bisa lihat itu ya. Waduh. Coba kita lihat teman-teman, ini dirusakin ya. Ini bukan hanya merugikan bukan hanya rugi dalam aspek finansial ini Bapak Ibu ya. Tapi saya melihat bahwa ini perlu ditanyakan ini, apakah ini tidak masuk dalam kategori penistaan agama? Ya, kepada Pak Mahfud MD, kepada Pak Menteri Agama. Tolong Pak, ini bagaimana ini? Ya. Saya berharap ini ditindak tegas Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya ya. Jangan kemudian terus terulang dari waktu ke waktu. Coba kita bayangkan ya, kalau misalnya hal seperti ini dilakukan terhadap tempat peribadatannya mereka. Nah, bagaimana jadinya itu ya? Aduh, Bapak Ibu ini gimana ya? Kadang-kadang ini kalau kita bahas hal kayak begini tuh sedih sekali ya. Sedih sekali Bapak Ibu yang melihat hal kayak begini ya. Aduh, lihat ini ya si orang yang itu Bapak Ibu yang ini mereka ini ya. Ya. Tolong Bapak Kapolri, Pak Jokowi, Pak Menagus Yakut, Pak Mahfud MD ya, juga Menkumham ya, ini kan hak dasar manusia ini loh, hak dasar manusia Indonesia ini bebas beragama, bebas beribadah, apalagi ini sudah ada izinnya. Ya. Tolong dong Bapak-bapak penegak hukum diberikan atensi yang cepat dong Pak ya. Diberikan atensi perhatian yang ekstra mengenai kebebasan beragama ini ya. Harusnya negara malu ya, negara itu harus malu kalau ada warganya yang masih dipersekusi oleh warga lain terkait hal seperti ini. Berarti kan ini perlu dipertanyakan ya. Negara hadir nggak bagi semua warganya dalam konteks keberagaman apapun ya, untuk menjamin hak-hak warganya didapati secara utuh tanpa harus meminta-minta. Karena begini ya, hak itu
itu kan melekat pada diri orang. Dan itu nggak boleh dipersekusi, nggak boleh dilarang-larang. Ya. Kalaupun ada regulasi yang ada, maka harusnya regulasi itu dibuat untuk memudahkan ya si insan-insan manusia yang punya hak ini agar dia bisa mendapati haknya secara utuh. Oleh karena itu mohon kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada Pak Gus Yakut, kepada Menko Polhukam Pak Mahfud MD, kepada Bapak Kapolri dan pejabat-pejabat terkait, penegak hukum terkait, mohon Pak, ya, dan juga kepada Bapak Ibu semua, kiranya berkenan untuk kasih komentar dan bagikan ke media sosial dan juga menyukai video kita ini. Kita harus bersuara Bapak Ibu ya, sekalipun ini bukan di gerejanya kita, tapi sebagai sesama warga negara dan juga sebagai sesama orang beriman, mari kita ikut bersuara dan mendukung ditegakkannya keadilan yang seadil-adilnya. Terima kasih, shalom, selamat beraktivitas, salam toleransi.